saya menarik iman tanpa pantang lupa diri. Adalah seorang yang bernama Yabes Roni Maleavani. Tahu ya? Penggemar bola pasti tahu. Yabes Roni Maleavani adalah salah satu pemain PSSI Garuda Muda U19 yang baru saja membantai tim Korsel dengan skor 3-2. Dia orang Nusa Tenggara Timur. Sesaat setelah tim kita menang 3-2 atas Korsel, dia diwawancarai oleh salah satu reporter TV nasional. Dan dia mengatakan begini, saya mau mengucap syukur dan berterima kasih kepada guru-guru saya, pembimbing saya, pelatih saya, dan semua orang yang membantu saya sehingga saya bisa bermain di Timnas U19 dan saat ini mencapai kemenangan dan akan maju ke babak final Piala Asia. Saya berterima kasih untuk semua bimbingan guru-guru saya, pembimbing saya, pelatih saya sejak saya kecil sampai saya bisa menjadi pemain tim nasional. Dengan lantang dia mengatakan demikian. Apa artinya? Yabes Roni Maleavani bukan orang yang kalau orang Jawa mengatakan bukan orang seperti kacang yang lupa akan lanjaran. Orang yang gak tahu diuntung, gak tahu berterima kasih, dan gak bisa bersyukur. Yang ini sudah menjadi penyakit sosial, termasuk penyakit gereja. Ketika begitu banyak berkat Tuhan, anugerah Tuhan diberikan, dinyatakan, dilimpahkan, tapi ya kok nggak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Boro-boro mengucap syukur, berterima kasih, kadang-kadang kita lupa kepada Tuhan. Kacang yang lupa lanjarannya. Nah, jika hari ini kita menggumuli teks dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ketika ada 10 orang kusta yang berteriak, Tuhan, Yesus Guru, kasihanilah kami. Dan Tuhan tahirkan mereka. Tapi hanya satu yang datang bersyukur dan mengucap syukur, memuliakan Tuhan dan berterima kasih. Yang 9 di mana? Mari kita coba lihat ayat yang ke-11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Galilea itu ada di bagian utara, sedangkan Yerusalem di bagian selatan. Jadi Yesus sedang berjalan dari Galilea bagian utara menuju ke Yerusalem bagian selatan. Yesus jelas dan tegas, saya mau pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Menggenapkan rencana Bapa. Dia harus pergi ke sana untuk menggenapi rencana Bapa bahwa Yesus diutus Bapa di surga untuk turun ke dunia hanya untuk mati. Hanya tentu dalam tanda kutip. Dan Yesus patuh. Dia pergi berjalan menuju Yerusalem. Lukas mencatat banyak ayat yang mengatakan Yesus pergi ke Yerusalem. Yesus pergi ke Yerusalem sampai terakhir pasal 19 ayat 28. Yesus tiba di Yerusalem. Tetapi sebelum dia tiba di sana, dia menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Nah, ini sebetulnya rute yang kalau kita bilang nyeklek. Tidak langsung rute sampai ke Yerusalem, tapi dia menyusuri, dia muter. Jadi harusnya Yesus itu perginya ke arah
selatan, dari utara ke selatan. Tapi dia tidak. Dia menyusuri perbatasan Galilea dari timur ke barat. Untuk apa dia menyusuri jalan itu? Apakah enggak buang-buang waktu? Apakah tidak sia-sia? Apakah bekalnya cukup? Kalau kita ngomong tentang bekal dan logistik, tentu akan membutuhkan waktu yang lama, logistik yang banyak, dana yang banyak untuk menyusuri sepanjang perbatasan Samaria dan Galilea. Tetapi Yesus melakukan itu, dan ini menarik. Ayat yang ke-12, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Lukas tidak mencatat 10 orang kusta itu berapa orang Samaria, berapa orang Yahudi. Baru pada ayat yang ke-16 Lukas menginformasikan bahwa 1 orang yang kembali itu adalah orang Samaria. Di ayat yang ke-12 Lukas tidak menginformasikan berapa orang Samaria, berapa orang Yahudi. Lukas hanya mencatat 10 orang kusta menemui dia dan berdiri tinggal agak jauh di perkataan yang asli itu dia berdiri jauh ya. Alkitab kita mencatat mereka tinggal berdiri agak jauh. Seharusnya mereka berdiri jauh, nggak berani mendekat kepada Yesus, takut. Mengapa? Sebab sedang terkena fatwa dari imam-imam yang mengatakan orang kusta itu harus disingkirkan, dijauhkan. Mereka dikutuk oleh Allah, nggak boleh ada yang bergaul dengan mereka. Jika orang bergaul dengan mereka berarti mereka termasuk kawanan terkutuk, dan itu mereka sadari. Maka mereka jauh-jauh tidak berani mendekat kepada Tuhan dan hanya berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ada sanksi sosial yang membebani mereka sehingga mereka tidak berani mendekat dan memegang Yesus. Yesus Guru. Kata guru itu dipakai bukan Lord, bukan Tuan, bukan Kurios, tapi epilaste. Itu artinya orang yang dihormati, dihargai, dan orang yang mampu melakukan tindakan-tindakan yang ajaib dan supranatural. Itu guru yang dipakai oleh 10 orang kusta ketika memanggil Tuhan Yesus. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus, orang yang berkuasa, mampu melakukan tindakan-tindakan supranatural, kasihanilah kami. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, perlihatkanlah kepada imam-imam, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Bukannya Yesus datang menjamah dan melakukan tindakan-tindakan ilahi, tetapi justru dia menyuruh untuk pergi kepada imam-imam. Ini berbeda dengan Lukas pasal yang ke-5. Kasusnya sama, orang yang sedang terkena sakit kusta dan minta Tuhan Yesus menyembuhkan. Ayat yang ke-13 dari Lukas yang pasal ke-5. Lalu Yesus mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Ketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus datang menjamah orang itu. Di Lukas pasal yang ke-5 ada orang yang sakit kusta, minta Yesus sembuhkan, dan Yesus datang menjamah dan orang itu sembuh. Tapi di Lukas pasal 17 Yesus tidak datang menjamah mereka, tapi Yesus menyuruh pergi ke imam-imam, memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Tentu ini sesuatu hal yang aneh bin ajaib. Loh, mintanya sembuh kok, mintanya ditumpangi tangan kok,
mintanya ada tindakan-tindakan ilahi dari Tuhan dan penyakit itu sembuh. Tapi justru disuruh pergi ke imam-imam. Dan ini sama kasusnya ketika Elisa, nabi, menyuruh Naaman yang sakit kusta menyembuhkan Naaman. Naaman berharap Nabi Elisa tumpang tangan, mendoakan dan sembuh. Tapi tidak. Justru Naaman diminta untuk mandi di Sungai Yordan. Apa tumon barangkali mungkin orang Jawa. Minta sembuh, minta ada tindakan-tindakan yang nyata, yang jelas, tetapi yang terjadi adalah disuruh pergi mandi di Sungai Yordan. Ini Tuhan Yesus minta sembuh dan disuruh pergi kepada imam-imam. Dan Lukas mencatat mereka pergi, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mereka menjadi tahir sebelum sampai di tempat imam-imam. Apa artinya? Dengan iman mereka melangkah menuju para imam di dalam ketidakmengertian. Dan itulah salah satu dimensi iman, bahwa di dalam kita beriman kepada Tuhan, kita seringkali tidak mengerti rencana Tuhan, maksud Tuhan, pikiran Tuhan. Sakit, minta doa. Berdoa bertahun-tahun tidak tambah sembuh, tapi malah sakit dan ujung-ujungnya malah meninggal. Atau ketika Ayub berdoa, sudah tahu Ayub butuh kekuatan, kesehatan. Ayub berdoa kepada Tuhan, tapi Ayub seolah-olah melihat bahwa Tuhan tidak mendengar doanya. Juga Yeremia, dia berdoa sepertinya Tuhan tidak mendengar doanya. Dan juga Tuhan Yesus berteriak-teriak di atas kayu salib, Eli, Eli lama sabatani, tetapi Allah Bapa diam. Kita tidak bisa mengerti dan kita kadang-kadang bertanya, Tuhan ini itu maksudnya apa sih? Nggak tahu rencana Tuhan, tapi dengan iman 10 orang kusta ini berjalan menemui imam-imam yang berhak untuk memberikan fatwa, kamu tahir, kamu sudah dipulihkan, dikembalikan hak-hak sosial, kamu bukan lagi orang terkutuk, tapi sudah orang yang bebas bergaul dengan semua orang sebab kamu sudah tahir. Itulah fatwa imam yang tidak bisa diganggu gugat. Dan itu terjadi terhadap ke-10 orang kusta. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Baru di ayat ini Lukas mencatat orang yang kembali itu ternyata orang Samaria, bukan orang Yahudi. Orang Samaria yang notabene adalah orang asing yang dikucilkan, dianggap kelas 2 oleh orang-orang Yahudi, justru orang yang tahu berterima kasih. Dan ini kasusnya sama dengan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan kepala pasukan di Kapernaum. Dia bersyukur kepada Tuhan dan Tuhan Yesus mengatakan, orang ini punya iman yang besar. Dan sama dengan seorang perempuan Kanaan yang anaknya sakit, dia berteriak-teriak minta Tuhan sembuhkan. Lalu Tuhan katakan, tidak pantas mutiara diberikan untuk anjing dan babi. Artinya Yesus sudah mengatakan, kamu perempuan Kanaan, kamu ibarat anjing dan babi. Itu kata Tuhan Yesus di Matius pasal yang ke-15. Tapi sang wanita ini terus berteriak-teriak, Tuhan sembuhkan, memang aku anjing Tuhan, dan memang tidak pantas makan remah-remah dari tuannya. Dan justru orang itu dipuji imannya oleh Tuhan, bukan orang Yahudi. Artinya apa? Lukas ingin menunjukkan sama seperti dia. Dia bukan orang Yahudi. Lukas itu orang asing menurut sistem orang Yahudi. Lukas bukan orang Yahudi, tapi Lukas dipanggil Tuhan dan dia menjadi murid Tuhan, dan dia dipakai Tuhan untuk menuliskan
firman Tuhan yang sampai hari ini dan sampai selama-lamanya akan dinikmati berkatnya oleh orang yang ada. Sama dengan Lukas. Lukas ingin mengidentifikasikan dirinya bahwa orang asing pun berhak dan layak dan pantas mendapat kasih karunia Tuhan dibandingkan dengan orang-orang Israel yang katanya umat pilihan Allah tapi tidak punya iman, nggak punya moral untuk mengucap syukur. Dan itu yang saat ini sedang terjadi di dalam gereja Tuhan. Begitu banyak orang yang mengaku saya beriman kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, tapi sedikit yang mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Jika dilihat hari ini ada begitu banyak kita bisa ucapkan syukur, tetapi apakah hari ini kita sudah memulai dengan mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan? Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing? Ini Yesus menyebut dia orang asing di dalam tata sosial saat itu, orang yang di luar jangkauan dari anugerah Allah. Tapi justru orang asing itulah yang datang beriman kepada Tuhan. Di dalam perjalanannya menuju kepada Yerusalem, fokusnya jelas menggenapkan rencana Bapa, melayani Bapa, menyenangkan Tuhan. Tapi Yesus tidak melalaikan tanggung jawab sosial. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Khusus untuk orang-orang Israel di pembuangan. Beranak cuculah, menikahlah, bertambah banyaklah, berdoalah untuk kotamu. Ada tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan oleh segenap umat percaya, termasuk kita saat ini. Mungkin kita saat ini muarah ya, getem-getem melihat habis ketua MK tertangkap tangan, kasus di Kemenakhum juga terindikasi suap jual beli penempatan notaris. Kita marah? Ya. Mangkel? Iya. Mau jadi apa negeri ini? Bahkan Syafi'i Ma'arif, mantan ketua PP Muhammadiyah, mengatakan bangsa ini sudah tidak punya moral. Bangsa ini termasuk kita. Setuju? Kecuali jika kita bukan bangsa ini. Bagi kita itu sebuah tamparan yang dikatakan oleh seorang Syafi'i Ma'arif, mantan ketua PP Muhammadiyah. Dia katakan bangsa ini sudah tidak punya moral. Saya takut itu terjadi di gereja. Betul-betul terjadi di gereja. Maka tanggung jawab sosial itu sangat penting. Di manakah gereja berdiri? Di belakang, di tengah, atau di garda depan untuk ambil bagian mengatasi persoalan-persoalan sosial. Jangan lingkup yang besar, lingkup sosial di sekitar kita, di sekitar keluarga, di sekitar rumah, di lingkungan kita. Ada begitu banyak hal-hal yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki, untuk menjadikan hati nurani bagi masyarakat. Dan kitalah saat ini sebagai hati nurani. Jika gereja sebagai benteng terakhir hati nurani itu juga ikut rusak, maka rusaklah seluruh bangsa ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang ke-19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata menyelamatkan itu dipakai kata so second. Itu lebih mengarah kepada keutuhan, kesempurnaan, the wholeness. Imanmu telah membuat engkau menjadi pribadi yang utuh, tidak terpecah, tidak sedang menderita
skizofrenia rohani. Di gereja baik, di keluarga baik, tapi di luaran brengsek. Imanmu sudah membuat engkau menjadi pribadi yang utuh, yang lengkap, yang genap. Sebesar apapun imanmu, sekecil biji sesawi pun, jika iman itu lengkap, dapat memindahkan gunung. Bapak Ibu, pengen punya iman yang besar atau yang kecil? Jelas yang besar. Iman yang besar seperti gunung besar. Tapi itu iman harus hidup, harus dinamis, harus bertumbuh, harus jadi berkat bagi banyak orang. Tidak ada gunanya iman yang besar segede gunung, tetapi iman itu mati, tidak bertumbuh, dan pada akhirnya iman itu tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Maka Yesus mengatakan, iman sekecil biji sesawi pun itu bisa memindahkan gunung, sebab iman itu lengkap, komplit, utuh. Dan kita dituntut untuk memiliki iman yang lengkap, yang utuh, yang komplit. Nah, dari teks ini apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, kita sedang diajar oleh Lukas untuk melihat karya Yesus di dunia. Yesus turun ke dunia, jelas mengemban misi Allah, missio Dei, pergi ke salib, ke Yerusalem, menggenapkan rencana Allah. Jelas, tegas, dan pasti dia akan pergi ke sana. Oleh sebab itu tidak heran jikalau satu pagi banyak orang datang menemui Tuhan untuk mendapatkan berkat. Berbondong-bondong orang banyak datang untuk bertemu Tuhan, tentu ingin dijamah Tuhan, disentuh Tuhan, diberkati Tuhan. Jelas ya. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia pergi, tinggalkan orang banyak itu. Loh, ini Tuhan ini aneh. Orang banyak, jelas-jelas Tuhan kok dicari orang banyak loh. Engkau datang ke dunia untuk apa? Memulihkan orang berdosa, memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan, termarginalisasi. Engkau akan raih, engkau akan dekap, engkau akan pulihkan. Tapi ketika orang banyak datang dengan berbagai kepentingan, berbagai keinginan, berbagai kerinduan, engkau justru pergi meninggalkan mereka. Kita bertanya, Tuhan ini apa maksudnya? Tuhan tidak ingin dia populer dan kemudian bisa membelokkan rencana Bapa. Jika dia ingin sukses, tenar, populer, mudah sekali. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada begitu banyak orang untuk mendengarkan firman-Nya, untuk dijamah, untuk disembuhkan, segala macam orang dan penyakit Yesus sembuhkan. Maka jika Tuhan ingin tenar, ingin populer, gampang sekali. Sebab Yesus sudah populer. Tapi bukan itu maksud Yesus datang ke dunia. Maka dia tinggalkan banyak orang yang datang mencari dia, dan dia pergi fokus kepada Yerusalem. Tapi satu sisi dia juga tidak mengabaikan tanggung jawab sosial. Dia tetap mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan orang banyak. Dan kita melihat betapa banyak Yesus berkarya di bidang sosial. Dan itu juga seharusnya menjadi sikap kita. Jika kita melayani Tuhan, kita tidak bisa tidak, harus melayani sesama. Dan jika kita sedang melayani sesama, kita sedang dalam rangka melayani Tuhan. Alih-alih melayani Tuhan ke gereja, jadi pengurus rapat macam-macam, yang terjadi keluarga terbengkelai. Betul itu untuk Tuhan, betul. Tapi jika pada akhirnya keluarga terbengkelai, tidak merasa mendapat tempat yang seharusnya di dalam posisi keluarga, bagi saya itu bahaya. Sebab kita tidak sedang melayani Tuhan di dalam keluarga. Maka ketika kita melayani Tuhan, sangat baik. Tapi jangan abaikan pelayanan kepada sesama, kepada keluarga, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ketika kita sedang melayani sesama, maka kita harus berikan itu sebagai bentuk kita sedang melayani Tuhan. Jangan yang terjadi kita melayani sesama untuk sebetulnya sedang melayani diri sendiri, dan itu yang terjadi. Kita melayani Tuhan, memberi,
dan sebagainya, dengan harapan ada balasan yang didapatkan. Apalagi hitungan bisnis, ceng-ceng ban, keluar ceng dapat ceban, atau ban-ban tiaw adalah keluar ceban dapat tiaw. Itu sangat bahaya saudara sekalian. Dan oleh sebab itu, mari kita bersama-sama melihat pola Yesus. Yesus berkarya di dunia, fokus kepada Tuhan, jelas. Dan yang kedua juga, dia tidak mengabaikan tanggung jawab sosial. Dia menyembuhkan, membangkitkan, dan dia memulihkan banyak orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan itu seharusnya direspon dengan mengucap syukur, sama dengan orang Samaria yang mengucap syukur. Tetapi alih-alih mengucap syukur kepada Tuhan, yang terjadi justru tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Pak, berkata mudah. Ia mengatakan bersukacitalah dalam segala hal, mengucap syukurlah dalam segala hal, itu mudah. Tapi coba kalau Bapak mengalami sendiri, pergumulan-pergumulan yang tiada pernah berhenti, terus didera pergumulan yang bahkan makin berat dan makin berat, bisakah kita mengucap syukur? Mestinya bisa. Di dalam anugerah Tuhan mestinya bisa. Tetapi mengapa kita tidak bisa? Itu masalahnya. Yang pertama, sebab kita terfokus kepada peristiwa hanya sepotong-potong. Itulah iman yang parsial, hanya melihat bagian per bagian hidup. Hari ini untung bersyukur, besok tidak untung tidak bersyukur, lusa bergumul tidak bersyukur, besok lagi dapat berkat bersyukur, besok lagi bergumul enggak bersyukur. Jadi ada fluktuasi yang terus naik turun. Mestinya bersyukur ya terus bersyukur. Tensesnya present continuous, terus bersyukur berulang-ulang. Tapi akhirnya ada fluktuasi, bersyukur tidak. Mengapa? Karena hidup kita hanya kita lihat pada fokus pada hal-hal yang sifatnya sepotong-sepotong. Kita tidak memiliki iman yang utuh, yang integral, melihat hidup ini secara keseluruhan, bahwa sepanjang hidup kita, sejak sebelum dunia dijadikan sampai kita lahir, sampai kita hari ini, anugerah Tuhan, berkat Tuhan, kelimpahan Tuhan tidak ada habis-habisnya, dan itu seharusnya menjadi alasan kita untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi jika hanya sepotong-potong, peristiwa ini membuat kita bersyukur, peristiwa itu membuat kita tidak bersyukur, akhirnya kita yaitu iman yang sifatnya fluktuatif. Dan mari kita bersama-sama belajar untuk itu. Jangan melihat hidup peristiwa per potong, per episode, tapi lihatlah seluruh rangkaian drama hidup kita dari awal sampai akhir, bahwa Tuhan menyertai, dan ketika Tuhan menyertai termasuk memberkati, melindungi. Tetapi mengapa masih ada pergumulan? Nah, itu masalah lain, tidak dalam konteks kita bahas pada saat ini. Yang kedua, mengapa kita sulit untuk mengucap syukur? Sebab kita hanya melihat apa yang kita dapatkan. Mengukur Tuhan dari apa yang kita hanya dapatkan itu sangat dangkal dan rentan. Tuhan baik jika memberi aku, maka dia enggak baik kalau tidak memberi aku. Mengukur kualitas Tuhan berdasarkan jawaban atas doa kita, itu sikap yang sangat bahaya dan sangat rentan. Apa yang kita dapatkan, itu yang jadi pedoman kita. Kalau enggak dapat, ya kita tidak bersyukur. Yang hilang, kita tidak bersyukur. Ada seorang yang mengatakan begini, semakin tua, kita akan menuju ke 5B. Ya, khususnya ini laki-laki. Jadi kisahnya gini, ada seorang hamba Tuhan berkunjung ke seorang lansia, nenek. Ya.
Dan kemudian dia sharing, Pak itu loh Pak, papinya itu sudah 5B. Loh apa 5B? Sudah botak, bolor, budek, beser, bego. Yang jelek-jelek semua disampaikan. Dan itu mungkin yang akan kita hadapi. Makin hari kita akan semakin banyak yang hilang. Bahkan terakhir kali nyawa kita pun akan hilang. Yang tinggal apa? Yang tinggal tentu hanya sahabat yang sejati, Tuhan Yesus Kristus. Maka jika kita hanya fokus pada apa yang kita dapatkan, itu menjadi lemah. Hari ini saya berdoa, Tuhan selamatkan, lindungi, kecelakaan. Loh, saya nggak dapat apa yang saya minta. Untuk apa bersyukur? Saya berdoa Tuhan kasih anak-anak pekerjaan yang sesuai. Bertahun-tahun berdoa, tetap nganggur. Nggak mendapatkan apa yang aku dapat, aku rindukan, yang aku doakan. Untuk apa mengucap syukur? Aku berdoa agar keluarga dipulihkan, dilepaskan dari pergumulan-pergumulan yang berat. Tapi akhirnya saya tidak mendapatkan apa yang aku minta. Kita kehilangan dan kita nggak mendapatkan yang kita harapkan. Untuk apa? Bersyukur. Maka jikalau kita fokus pada apa yang kita dapatkan dan apa yang akan hilang nanti, kita akan sulit mengucap syukur. Yang ketiga, fokus hanya kepada pemberian. Kalau saya tanya, Bapak Ibu ke gereja untuk apa? Berbakti, oke. Beribadah, oke. Umumnya ingin diberkati Tuhan. Betul, tidak salah. Tapi kalau hanya fokusnya pada berkat, mungkin kita akan banyak kecewa. Sebab di gereja ternyata tidak selalu, tidak melulu menjadi sumber berkat, tapi justru menjadi sumber konflik, sumber sakit hati, sumber akar kepahitan, sumber tidak adanya damai sejahtera justru di gereja. Ini mungkin aneh dan anomali. Mestinya gereja itu tempat saya dapatkan berkat dari keluarga seiman, dari pelayanannya, dari firman-Nya, dari semua yang dikerjakan oleh gereja, dari persekutuannya, saya diberkati. Tetapi kadang-kadang tidak selalu begitu. Bahkan ketika melayani di gereja, yang terjadi adalah sakit hati, kepahitan, kekecewaan, sehingga tidak ada suasana kondusif untuk menumbuh kembangkan spiritualitas yang makin utuh dan lengkap. Maka jika fokus kita kepada berkat, saya takutnya kita kecewa. Maka fokus kita mestinya kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat. Saya ketemu dengan Tuhan dan saya tidak minta sekedar berkatnya. Ada satu kisah, ada seorang pengembara makan di warung. Sudah makan, mau membayar, tapi dia tidak punya uang. Habisnya ya sekitar 10.000 lah. Lah dia lalu mengeluarkan sumpit. Sumpit itu sumpit ajaib. Gitu diketokkan, yang keluar mutiara, klinting satu. Nah, nih tak bayar pakai mutiara yang harganya ratusan ribu rupiah hanya untuk membayar sepiring nasi seharga 10.000 rupiah. Harapannya kan mau dibayar dengan mutiara, karena sudah untung berlipat-lipat. Tapi tidak mau. Loh, aneh. Oke, minta lagi, tak kasih. Ting 2 mutiara. Jadi ada 3 mutiara. Saya kasih 3 mutiara, tetap tidak mau. Ting tambah lagi 10, tetap nggak mau. Sampai akhirnya semangkok penuh mutiara. Nih semangkok penuh mutiara harganya bisa ratusan juta, hanya untuk sepiring nasi. Tapi aneh, sang pemilik warung itu tidak mau. Ini aneh orang ini.
dibayar pakai mutiara kok dia tidak mau. Nah, lalu dia tanya, loh Bapak itu kok nggak mau dibayar pakai mutiara 1 mangkok, kenapa? Nah lalu dijawab, Pak, saya tidak mau mutiaranya, saya mau steaknya. Ya, ini mungkin hanya satu kisah ya. Tapi ini sebuah ilustrasi yang bagi kita kadang-kadang kita hanya mencari mutiara. Kita tidak sedang mencari steak. Jika sudah dapat mutiara, so what? Nah, 10 orang itu sudah mendapatkan mutiara. So what? 9 tinggalkan, yang 1 kembali kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih berkat, setiap yang kita minta dikasih Tuhan, lalu apa? Itu pertanyaannya. Apakah kita lebih baik lagi, lebih setia kepada Tuhan, lebih rajin berdoa, lebih rajin baca firman Tuhan, lebih setia beribadah, lebih aktif di dalam pelayanan? Saya kok tidak jamin. Tapi saat kita datang ke gereja, beribadah, melayani, ingin bertemu Tuhan, apapun yang terjadi, jika saya sudah bertemu dengan dirinya Tuhan, menikmati Tuhan, dan itu jaminan bahwa dia akan memberikan berkat bagi kita. Sebab dialah sumber berkat. Banyak orang yang hanya fokus kepada mutiara, tidak kepada sumber berkat. Dan itulah yang membuat banyak orang gak bisa bersyukur kepada Tuhan. Termasuk orang-orang yang katanya orang Yahudi, yang katanya umat pilihan. Ke-9 orang itu pergi kemana? Tidak tahu. Dan untuk itu, mari kita saat ini bersama-sama belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan 3 alasan. Yang pertama, Allah bekerja, Allah terus bekerja, dan Allah sedang bekerja sampai selama-lamanya. Mungkin ketika kita doa, Allah kelihatannya diam, Allah senyap, seperti doanya Ayub. Dia tidak mendengarkan doa Ayub. Ayub berteriak-teriak, tapi seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa Ayub. Seperti doanya Nabi Yeremia di dalam kitab Ratapan. Aku berdoa tapi Tuhan tidak mendengar. Seperti doanya Paulus, Tuhan tolong ambil duri di dalam dagingku, tapi Tuhan tidak mendengar, dan Tuhan bahkan tetap mengizinkan duri itu ada di dalam dagingnya Paulus. Dan seperti Yesus berteriak-teriak di atas kayu salib, Eli, Eli lama sabatani, dengan harapan tentu bahwa ya Allah itu bertindak selamatkan aku. Tapi tidak. Di dalam kesenyapan Tuhan, di dalam kediaman Tuhan, dia sedang bekerja penuh atas kita, gerejanya, umatnya. Maka nikmatilah itu, rasakan itu, dan asah kepekaan rohani untuk bisa menyadari, memahami, menikmati, mengalami karya Allah yang luar biasa kepada kita. Dan jika itu yang terjadi, kita memiliki iman yang utuh. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman kita yang utuh makin membuat kita memahami semua anugerah Tuhan sejak awal sampai akhir, tidak potong per potong. Yang kedua, ketika Tuhan mau berikan kita anugerah, kita menyadari betapa kita tidak berharga. Sama dengan seorang Samaria yang dia sudah tidak berharga, dikucilkan, dikutuk Allah. Dia orang yang paling nista barangkali. Tapi anugerah itu membuat sangat berharga. Maka ketika Tuhan memberkati kita dengan apapun juga, dengan berkat-berkat kita, maka kita sadar betapa tidak berharganya kita di mata Tuhan, tetapi Tuhan dengan anugerahnya, dengan kerelaannya memberikan berkat kepada kita, dan itu sangat berharga sekali. Ada satu kisah seorang anak remaja putri satu saat pergi makan di sebuah restoran dan ketemu dengan artis cowok pujaannya. Sempat
pegang-pegangan tangan dan sempat dicium. Nah, tangan ini tidak dicuci katanya selama seminggu. Eman dicuci habis dicium artis kesayanganku. Dia merasa saya ini sangat bersyukur sekali bertemu dengan artis kebanggaanku, idolaku, apalagi sempat cium tangan. Maka dia tidak cuci tangan itu selama seminggu. Sama dengan kita tidak berharga di mata Tuhan. Ketika dia menghargai kita, memberikan kita, bahkan dia memberi hak khusus menjadi ahli waris anak-anak Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita harus bersyukur oleh sebab setiap berkat itu adalah sebuah pemahkotaan dari Tuhan. Setiap berkat Tuhan, apapun itu, saya memahami berkat tidak selalu dalam arti yang positif. Sakit pun, pergumulan pun, bagi saya itu berkat Tuhan. Dan ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, tentu ada maksud yang indah di dalamnya, supaya kita makin mengenal Dia dan makin melihat ketuhanan dari Yesus. Dan itu sebuah bentuk pemahkotaan. Jadi setiap ada berkat, Tuhan kasih satu mata mutiara di atas kepala kita. Ada berkat lagi, satu mutiara dipasang. Kalau itu bertahun-tahun kita bergumul dengan persoalan, itu berkat Tuhan. Kita dapat uang, itu berkat Tuhan. Anak-anak sehat, berkat Tuhan. Tiap berkat, satu butir mutiara ditaruh di kepala kita, maka bertahun-tahun akan semakin banyak mutiara-mutiara yang memahkotai kita. Dan itu sebuah kebanggaan seharusnya. Dan itu membuat kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sedang memahkotai kita dengan berkat-berkat yang diberikan kepada kita sampai pada akhirnya disempurnakan di dalam mahkota hidup kekal yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kita sedang berjalan menuju kepada mahkota yang sejati yang sedang disiapkan Tuhan, dan di dalam perjalanan itu Tuhan memberikan kita mahkota demi mahkota di atas kepala kita. Apa kita tidak bersyukur kepada Tuhan? Beda kalau kita dikasih kotoran ayam misalnya, kita bisa ngamuk-ngamuk di kepala kita, pelentok. Tapi ini bukan, tapi mahkota demi mahkota. Maka bersyukurlah kepada Tuhan dalam hal apapun. Dan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus bagi jemaat di kota Kolose. Dan ibu-ibu bahwa yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita menyadari bahwa Tuhan memanggil kita untuk tidak hidup di dalam kesenangan. Minat Allah tidak pada kenyamanan, kesenangan, dan kemakmuran secara duniawi. Minat Allah agar setiap anak-anaknya makin mendalami, memahami, dan menghidupi ketuhanan Kristus yang real, yang beroperasi nyata dalam kehidupan kita. Dan itu kita nyatakan dalam bentuk ucapan syukur dan tidak melupakan Tuhan atas semua berkat-berkatnya. Maka ketika Yabes, Roni, Malai, Fani mengatakan, saya berterima kasih kepada para pendidik saya, pelatih saya sejak saya ada di Nusa Tenggara Timur, sampai dengan hari ini saya berterima kasih. Itu sebuah oase di tengah-tengah padang gersangnya ketidakadaan ucapan syukur, ketidakadaan ucapan terima kasih. Dan marilah hari ini kita belajar dari seorang Samaria agar kita tetap berjuang, berusaha untuk dapat mengucap syukur dan tidak lupa akan kasih dan berkat Tuhan, agar kita bisa makin menjadi pribadi-pribadi yang utuh di hadapan Tuhan. Amin.